Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Di depan saya sudah ada Askruk Siema, dan di sebelahnya sini sudah ada Kerengkes yang sudah tertanam bloknya Diablo Siema dengan kode 250 cm. Kenapa saya buat video ini? Ya karena pada komen-komen yang terdahulu ketika saya rakit paket Siema ini banyak yang bertanya, ya. Untuk GL bagaimana cara memasangnya, Mega Pro bagaimana cara memasangnya, di Tiger bagaimana pasangnya, part-part apa saja yang perlu dibutuhkan, pakai ini apakah bisa, pakai itu apakah bisa, dipotong berapa mili, disekrap berapa mili. Pertanyaannya itu sangat banyak sekali. Jadi video malam ini adalah wakil atau ini adalah jawaban untuk sahabat-sahabat yang belum memahami atau yang ingin atau yang mau merakit sepeda motornya menggunakan Askruk Diablo Siema dengan langkah 66 mm, jadi 66 mm, ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya tidak lain adalah untuk mendongkrak performa motor itu sendiri. Misalkan GL Max pakai Askruk ini, bagaimana jadinya? Ya pasti lebih garang, ya, lebih responsif. Mega Pro loyo tambahane yo iki pakai Askruk Diablo Siema, ya. Tiger loyo pakai Askruk Diablo Siema. Obatnya pasti agak garang sedikit, tidak banyak. Ini adalah Askruk murah meriah, ya. Harganya berapa? Saya tidak menyebutkan harga karena di online shop itu banyak sekali, ya, pilihan-pilihannya. Anda bisa beli di online shop, beli di teman kalian, atau beli di tempat-tempat CP shop yang lainnya yang terdekat di kota Anda. Pesan ke saya juga boleh. Oke, yang pertama, ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan ada yang WA ke saya. Pertanyaannya itu mudah sekali. Bang, katanya Askruk Diablo Siema itu banyak ada yang palsu. Bagaimana ciri-cirinya? Oke, saya jawab sekarang, ya. Nah, kalau menurut saya, ya, Askruk ini sudah palsu, kawan, ya. Ini adalah replika, ini adalah tiruan, ya. Karena yang asli original copotan motornya itu tidak ada. Motornya pun jarang, di Indonesia ini jarang. Jadi kalau Anda ada semua panjenengan semua cari Askruknya yang ori seperti bawaan motor, ya ada mungkin, ya, tapi tidak tahu di mana. Andai pun ada, itu pasti harganya mahal, ya, harganya mahal. Saya singgung sedikit, ini harganya murah meriah, men, ya. Harganya murah meriah ini. Ada yang 500-an ribu, ada yang 600 ribuan, 650, 675. Kenapa berbeda? Ya pasti berbeda. Wilayahnya juga tidak sama, ya. Wilayahnya pun berbeda, ada yang pegunungan, ada yang datar. Ya mungkin untuk di wilayah Lumajang sini karena mungkin jauh dari pabriknya sana, terus istilahku diperlukan jarak tempuh yang sangat panjang sehingga memakan biaya ongkos cukup banyak. Mungkin bisa di Lumajang ini bisa dikatakan harga Askruk ini lebih mahal dari tempat-tempat yang lainnya. Jadi kalau untuk masalah harga, kalau saya jangan dipermasalahkan, ya. Untuk harga dan secara kualitasnya ini sudah imitasi, ya. Imitasi. Tidak ada Askruk ini original bawaan Honda, itu tidak ada. Dari harganya pun juga ketahuan kan kalau Askruk ini adalah Askruk imitasi bukan original. Kalau original mana mungkin, ya, Askruk ini didapatkan dengan harga misalkan 800.000, 900.000, 1 juta, tidak mungkin kan, ya. Askruk Tiger saja mahal yang langkahnya pendek, langkahnya 62, sedangkan ini 66, ya. Begitu, ya. Ini sudah
imitasi, sudah tiruan. Cuma tiruannya itu kalau yang dulu itu tulisannya di daunnya sini, ya di daunnya sini. Itu tulisannya seperti ketikan nomor rangka di sepeda motor. Untuk yang versi-versi sekarang, mungkin yang buat di Cina itu sudah kewalahan, jadi buatnya itu seperti ini. Dia ada kodenya seperti ini ya. Kodenya kode mirip-mirip inilah, B2220309XM ya. SM itu ya Siema itu. Jadi salah satu pertanyaan yang masuk ke saya mungkin yang saya bisa jawab itu salah satunya ya. Nggak ada askruk ini ori itu saya belum pernah jumpa ya. Karena askruk ini adalah askruknya Honda Trail CRF 250 lalu. Sepeda motornya saya wis ndak metu ya rek ya. Jadi barang ini susah sekali didapat. Itu. Saya saja ndak pernah lihat ini yang orinya itu bagaimana, ndak pernah lihat. Motornya saja di kawasan Senduro Lumajang sini juga ndak pernah saya temui. Jadi itu ya jawabannya, ini pasti imitasi dan sudah imitasi, harganya pun juga sangat murah meriah ya. Bayangkan harga stangnya saja kalau untuk original Hondanya ini hampir 400 nih stangnya saja yang original. Lah apalagi ininya, stangnya saja harganya segitu. Itu di online shop. Di online shop harganya segitu ya. Semoga jawaban yang pertama ini bisa menjadi apa ya? Menjadi jawaban sing sip kanggo kawan-kawan atau bolo-bolo semuanya ya. Supaya nih jawaban iki bisa srek nang atine ngono lho rek. Bahwasane askruk iki ancen imitasi. Tapi walaupun askruk ini imitasi, jangan salah bro. Imitasinya ini CNC temenan iki. Jari ini si aku dhewe aku ndak ero ngawene di pabrik ngendi, aku ndak ero di Cina-Cina ngendi, aku ndak ero. Wis tutuk nang Indonesia kene terus disebarkan lewat distributor sehingga saya bisa beli askruk yang seperti ini. Dan kualitasnya ini melebihi dari askruk orinya Mega Pro, askruk orinya Honda Tiger ya. Ini. Kalau menurut saya pribadi, daripada beli askruk yang buatan bubut, yang tukang bubutnya istilahnya yaitu asal-asalan ya. Bikinkan askruk ya dengan langkah sekian hasilnya getar, tidak belen dan lain sebagainya ya. Banyak kasus di situ itu banyak sekali. Saya mending beli yang langkah 66 seperti ini. Kalau untuk langkah 70-nya juga bagus, 68 juga bagus sama. Cuma kalau diadu kekuatannya, kuatan mana antara 66, 68 sampai 70, kuatan yang ini. Lah kenapa demikian? Ya iya. Karena semakin tinggi panjang stroke ya, maka ya big pen ini dia akan lari ke atas ya. Semakin ke atas. Kalau langkah 49,5 misalkan di Mega Pro, dia agak sedikit tertanam ya. Tertanam di bagian ininya. Naik ke Honda Tiger, naik lagi. 66 naik lagi, 70 naik lagi, 72 naik lagi, 74 naik lagi, dan naik sampai ininya batasnya sampai segini. Ada yang dilas juga ada. Kira-kira kayak ngono rek jawabannya rek ya. Kalau seandainya jawaban saya ini kurang masuk, Dek. Sampeyan kabeh yo golek dhewe ya. Maca-maca dhewe. Maca di artikel-artikel di Chrome atau di media sosial yang lainnya. Intine ngono wis, walaupun iki imitasi, ancen imitasi, tapi iki luwih enak teko asline Mega Pro, teko asline Honda Tiger. Sak marine askruk ya ngono ku, tuku askruk iki ndak kena langsung dipasang, wis kaya sing diterang-terangno di YouTube sajane wis konten iki wis suwe ajane rek. Tapi sing takone sik numpuk. Aja lali di bagian kene nih. Ya. Di gerinda ya. Ini karena saya pakai gerinda tangan.
ya hasilnya seperti itu ya, kurang rapi ya. Ada yang pakai milling, bor milling ada, yang dibubut juga ada, atau pakai alat-alat yang lainnya ada juga ya. Pokoknya intinya guys, daging yang sebelah sini ya, daging yang sebelah sini ikut dilongi supaya nih ndak nabrak gigi rasio. Nah, ini kan aman kan? Nah, tuh aman. Aman wes ndak nabrak ya. Oke. Oke, wes. Oke. Masalah askruk selesai sampai di situ. Semoga jawaban yang saya jawab tadi bisa mewakili kawan-kawan yang bertanya tempo-tempo hari di kolom komentar. Terus sak marine iku apa mana pertanyaane? Pakai setang aslinya atau pakai setang Mega Pro, atau kok setang Mega Pro sih? Ya wis enggak apa-apa. Setang Mega Pro ya. Setangnya Mega Pro atau Tiger. Itu bisa apa enggak? Jawabannya bisa. Bisa saja. Yang paling banyak itu langkah 66 ini di Diablosia ini pakai stangnya itu kalau ndak stang aslinya, yang kedua pakai stangnya series. Apa perbedaannya? Perbedaannya cuma hanya di panjangnya saja kawan ya. Kalau untuk aslinya karena panjangnya 110, maka dia harus minta blok yang sangat panjang, biayanya banyak. Kalau untuk masalah big pen-nya ini sama 30 mili ini. Bagian atasnya juga sama ya. Ini panjangnya 110, kalau pakai stangnya Pro Series itu cuma 103, ada komanya sedikit. Makanya kalau di blok-blok Tiger itu pakai askruk Diablosia ini pakai stangnya GL Pro Series, pakai seker Tiger dia mendem sekitar 1,5 mili, sekitaran segitu wes. Saya ndak tahu yang rakit mungkin bertanya-tanya sapiro 1,5 mili itu. Nyoba tanya, silakan Anda praktek sendiri. Apakah jawaban saya itu salah ya atau bagaimana ya? Kalau hanya bertanya terus tanpa pegang barangnya itu terus-terusan bertanya, tidak akan selesai-selesai. Jadi sebisa mungkin kalau ada hal-hal atau ada konten-konten seperti ini, Anda punya keinginan, silahkan praktek. Tuku askruke dhisik, terus dipasang di sepeda, di crankcase-nya seperti ini ya. Apakah betul di bagian sininya itu perlu dipapas sedikit, biar tahu jawabannya ya. Apakah omongan saya ini saya buat-buat atau gimana ya? Karena semenjak saya bikin YouTube itu, konten yang saya bikin itu tidak ada yang saya bikin atau tidak ada yang saya buat-buat, itu tidak ya. Isine ya wis ya koyo ngene iki, apa ana ning ngene iki, nek kontene koyo ngene iki ya memang koyo iki anane. Setang sudah ya, mau setang bawaan Diablosia ini dengan panjang 110 atau pakai stangnya GL Pro Series dengan kode 446 yang panjangnya 103. Terus nek wis kate gawe iki, berarti Anda harus pakai iki bloknya Diablosia iki. Tuku blok mana ya, beli blok lagi, bloknya Diablosia dengan panjangnya berapa? 81. Ada lebihnya, ada komanya, 81,5. Misalkan beli blok ini kok sulit sekali, apakah bisa pakai blok Tiger? Bisa. Jadi kalau pakai blok Tiger, Anda harus pakai stang GL Pro Series dengan kode 446. Sekernya pakai sekernya apa? Ya pakai ini ya. Oke, bahasa saya ini karena bahasa deso ya. Seker itu piston ngono rek. Ada yang bilang seher, ada yang bilang apa lagi, ceker juga boleh ya. Sakar pokoknya intine sing bunder kaya iki, kalau di dalam bahasa mekanik memang piston.
Karena di desa jarang orang bilang piston ini adalah seker kalau di daerah Lumajang. Nggak tahu kalau di tempat lain, entah ini ayam bakar, entah sate kambing, nggak tahu ini. Kalau di daerah sini ini adalah piston. Piston itu adalah seker, ngono wis. Terus pertanyaannya, kalau tadi menggunakan stangnya aslinya Diablo Siema sama stangnya GL Pro Series, itu sudah jelas. Kalau pakai bawaan stangnya Diablo Siema harus pakai bloknya Diablo Siema. Yang kodenya seperti ini, 250 cm ya. Wis tuku maneh ya. Pakai bloknya Diablo Siema dengan kode 250 cm. Kalau pakai stangnya GL Pro Series harus pakai bloknya Tiger ya. Stangnya apa kok stangnya seker bebas. Kate gawe Mega Pro oleh ya. Honda Tiger oleh ya. CBR oleh. Kalau sampean pakai stangnya GL Pro Series pakai seker CBR, berarti Anda harus menggunakan bloknya Mega Pro atau bloknya GL Max. GL Max diboring ulang itu bisa. Ini adalah informasi bagi anak-anak muda ya, yang inginnya dana pelajar sing bloknya cuma 124 cm bisa pakai ini ya, askruk Diablo Siema iki. Carane ya apa? Ya buringi ya, buringi GL Max iku diganti ulang, ditanam ulang. Terus saya kira pakai standar Tiger. Bisa itu sudah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini biar gamblang ngono lho rek ya. Jadi wakil sing masuk ke saya itu ya. Kalau pakai bloknya Mega Pro misalkan, terus stangnya ininya ya, stangnya ingin tetap packingnya berapa mili ya, packingnya sebentar gini nih, sebentar ini sudah saya tulis, tulisan saya jelek sekali. Oke ya, tulisan saya jelek sekali. Bloknya Siema panjangnya 81. Kalau bloknya Tiger panjangnya 76 mm. Iki ya. Mm is. Kalau mau pakai askruk dan stang bawaan Siema, sedangkan Anda punya blok Tiger, tak tulis nih sorry ya, bloknya Tiger, packingnya memerlukan packing berapa mili? Karena bloknya Siema itu adalah panjangnya 81 dan Tiger panjangnya 76, maka 81 dikurangi 76 ono piro rek? Jawabane ono 5 mili. 5 mili iki lek gawe kamrat 4 lapis. Ya. Lek gawe kamrat 5 lapis. Ketika dalam perakitan kadangkala iku kok enakan kamrat series utawa enakan kamrat DID. Yang versi kamrat biasa iku ingin ganti iku ndak bisa ya. Karena kamrat 4 lapis ini metel, bisa dibilang agak rapuh, kurang awet. Ingin ganti kamratnya DID misalkan kan, DID yang panjang 102 mata misalkan. Kalau tadinya pakai blok Tiger packing yang 5 mili, Anda pakai kamrat langsung 102 mata, ini ndak bisa, kamratnya kekencengan ya, terlalu kencang. Jadi bagaimana caranya agar bisa pas? Kalau blok Tiger Anda pakai packingnya 4 mm ya,
packingnya 4 mm atau paling enggak 3 mm. 3 mm ini bagus daripada 4 boleh 3 mm, tapi lebih bagus pakai yang 3 mm ya. Ini akan pas pakai kamera 102 mata ya. Pas dengan kamera 102 mata ya. Kameranya kamera versi GL series. Terus misalkan kalau pakai bloknya Mega Pro atau Tiger ya, bisa apa ndak memakai askruknya Diablo Syama dengan stang bawaan? Bisa. Jadi seperti ini, bloknya MP itu sama dengan GL Magnutech ya, itu panjangnya 70, sedangkan keperluan tinggi dari bloknya itu adalah 81, maka 81 dikurangi 70 sama dengan berapa? 11 mm 11 mili. Ini untuk kamera 4 lapis. Kalau kepingin awet ya, maka Anda harus menggunakan packing blendes, jangan 11 mili. Pakai berapa? 10 mm. Itu akan pas dengan kamera 102 mata kamera versi GL series ya. Pakai kamera DID begini ya. Ini dari kameranya ya. Begitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Kalau pakai blok Tiger, maka blendesnya harus 3 mili. Kalau pakai bloknya Mega Pro, harus pakai packing 10 mili. Misalkan tidak mau packing-packingan, kok kelihatannya jelek, tapi ingin menggunakan bloknya Mega Pro, bagaimana caranya? Ya pakai saja ini bloknya MP atau GL Magnutech ya, Neotech. Itu pakai stangnya GL Pro Series ya, tanpa packing, tapi packing kertasnya itu ditambahi ya, disesuaikan. Terus kameranya harus cari kamera yang 98 mata, kamera series atau kamera DID ya, itu bebas, yang molor. Kalau baru enggak bisa. Karena kalau Mega Pro ya, Mega Pro atau GL Magnutech, ini GL Magnutech-nya boringnya sudah ditanam boring ulang ya. Boring ulang. Itu sama, intinya sama ini. Kalau yang GL Magnutech itu kodenya 124 cm, kalau yang MP 156. Menurut perbedaannya hanya di boringnya saja. Itu tanpa ganjel-ganjelan, cuma posisi pistonnya dia agak nongol sedikit ya, jadi memerlukan packing bawahnya itu ya, packing bawahnya di sebelah sini ya, dia bukan satu kertas, packingnya tidak satu kertas, ada yang pakai 2 kertas, ada yang pakai 3 kertas, ada juga ada yang tidak memakai tambahan packing lagi, cuma memakai packing kertas 1 biji saja. Bagaimana caranya? Yaitu karena berbeda-beda mekanik itu beda jawabannya. Kadang-kala seker CBR ada yang dipotong sampai tipis ya, sampai tipis itu ada, bagi yang berani. Kalau saya, karena saya ikuti versi aslinya, memasang paket Diablo Syama ini dengan menggunakan bloknya asli dengan kode 250 cm, ya bukan asli. Ini juga imitasi, bro semuanya. Ini imitasi, bukan aslinya. Harganya murah meriah ini di online ini.
Ada yang jual 500, 515, 525, 550, ada yang jual 600. Bawaannya boringnya menggunakan boring diameter 65,5 bagian dalamnya, atau oversize shaker 200 ya. Versi saya tanam ulang boring seperti ini. Bisa menggunakan shaker tiger oversize standar atau STD. Boringnya boring STD. Pistonnya pakai merek NPP. Pistonnya pakai merek piston NPP. Terus pertanyaannya ada lagi. Rakit menggunakan bloknya yang seperti ini dengan menggunakan blok Tiger, terus VS menggunakan blok Mega Pro yang menggunakan stang GL Pro Series, enakan mana? Itu kan banyak sekali yang masuk di kolom komentar saya. Jawabannya enakan versi sing ini kira. Stangnya asli, bawaan Askruk Diabolus 5 seperti itu, terus bloknya juga blok yang seperti ini, itu pas menggunakan shaker tiger ya. Entah shaker tiger bebas, oversize-nya bebas. Ada yang suka mulai dari 66-nya asli terus boringnya diperbesar pakai boring besar, ada yang suka originalan Honda Tiger seperti saya ya seperti ini bentuknya. Karena menyesuaikan dengan ekonomi masyarakat di sekitar ya. Jadi tidak harus pakai Diabolus EMA ini harus memakai shaker 65,5 atau memakai shaker 66, tidak harus. Karena tidak ada aturan. Kalau pakai Askruk langkah Diabolus 5 harus menggunakan shaker 66 misalkan. Tidak ada aturannya, hukum-hukumnya tidak ada itu. Rakit koyo ini ki sakarepe dhewe lho jenenge Indonesia ya. Indonesia seperti ini. Ingin merakit langkah 66 yang sekiranya itu murah meriah, awet, sepedanya banter. Ini masuk akal apa enggak? Jadi tidak masuk akal pertanyaan ini. Tetapi memang ini dibutuhkan untuk masyarakat khalayak banyak, khalayak ramai. Ya, saya mencoba rakit-rakit yang seperti ini. Alhamdulillah ini banyak diterima di kalangan masyarakat banyak ya. Banyak diterima di kalangan masyarakat banyak. Cuma paket-paket yang seperti ini misalkan menggunakan Askruk langkah Diabolus EMA ini, langkah 66 ini, terus memakai bloknya bawaan seperti ini yang kodenya 250 cm, ini memang habisnya banyak. Tapi banyak di awal saja, di kebelakangannya enak. Mau coulter, ini kan oversize 0 ini. Shakernya oversize 0. Kemudian ada kerusakan misalkan 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, cari shakernya mudah. Shaker oversize 25 atau 50 punyanya Tiger mudah sekali. Bayangkan kalau Anda merakitnya mulai sejak dari awal itu pakai shaker 66 yang misalkan, cari shakernya kebanyakan susah. Kalaupun ada harganya juga selangit, mumbul-mumbul kabeh. Ya memang seperti itu memang ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi dompet Anda masing-masing. Bukan berarti saya ingin kencang tapi tidak mau bermodal, enggak. Cuma kalau bisa ya dirakit dengan bahan seperti ini, kenapa tidak? Nah, jadi apa yang saya bilang tadi ya, semoga apa yang saya ucapkan atau yang saya sampaikan tadi itu saling dihormati oleh mekanik-mekanik yang lainnya. Saya juga seperti itu. Kalau ada mekanik yang lain di YouTube itu menerangkan tentang ini, saya tidak pernah berkata iki elek. Saya tidak setuju dengan cara-cara yang seperti ini misalkan. Saya tetap diam saja karena saya menghormati apa yang kawan-kawan lain sebutkan. Oke kawan, karena durasinya 29 menit 44, saya akhiri sampai di sini dulu. Terus part yang selanjutnya akan saya upload di kemudian hari ya. Yang selanjutnya ini, tapi videonya di
diteruskan atau saya teruskan. Tapi video ini sampai di sini saja. Ini sudah durasi 30 menit. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita hari ini. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya di part kedua ya.